kepada LKPP ya. Capaian IKU untuk persentase realisasi belanja pengadaan untuk UMKK hanya 35,1% dibandingkan target 38%. Padahal UMKK sebagai fondasi ekonomi kita, apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi dan langkah ke depan seperti apa mengingat target 2024 sebesar 40%. Kedua, kami juga ingin mengetahui mengenai penggunaan kartu kredit pemerintah domestik atau KKPD. Bagaimana penggunaannya di LKPP hingga saat ini dalam membantu permodalan UMKM dalam menyediakan barang jasa pemerintah. 3. Tahun 2022 lalu Presiden Jokowi meminta agar LKPP e-katalog tersistem dengan integrasi dengan kementerian lain. Bagaimana anggaran yang sudah ada dapat memberikan follow-up-nya hingga kini? 4. Bagaimana nilai transaksi e-katalog? Apakah sudah sesuai yang diharapkan? Sejauh apa dan bagaimana dengan anggaran ini dapat meningkatkan nilai transaksi tersebut? 5. Bagaimana minat KL terhadap barang dan jasa di e-katalog ini? Apakah antusiasmenya tinggi ataukah ada saran dan masukan dari KL mengenai barang yang dibutuhkan namun tidak ada di e-katalog sehingga harus membeli impor? Bagaimana LKPP dapat mengatasi hal ini dengan anggaran yang ada? 6. Apa langkah strategis LKPP dalam mempertemukan minat UMKM dengan kebutuhan pemerintah? 7. Bagaimana LKPP turut berperan melakukan inisiasi efisiensi belanja pemerintah sebagai bentuk strategi penguatan dan pemerataan perekonomian nasional? Untuk BPS, saya kira banyak hal yang kurang lebih sama dengan rekan-rekan lain, tapi saya ingin memastikan dengan permintaan dukungan anggaran, tentu kami berharap data yang ada lebih akurat ya, karena kerap kali ya banyak data-data yang menyangkut kebutuhan masyarakat ternyata banyak yang tidak akurat. Sebagai contoh, misalnya data perlindungan sosial. Ini banyak komplain dari mana-mana ya di masyarakat bawah, di desa. Bansos ini juga data BPS ya, bahwa gap-nya ternyata sangat signifikan. Misalnya kita bicara di Papua, ini beberapa tahun lalu kalau nggak salah ya, beberapa waktu data BPS juga, bahwa bansos itu efektifnya di bawah 90%. Nah, situasi sekarang gimana? Ini kan ngeri sekali. Di bawah 90% di Papua. Dan keseluruhan Indonesia, ini data BPS juga, di bawah nggak lebih dari 40%. Nah, saya ingin tahu sekarang ini bantuan sosialis sejauh mana? Apa penyaluran ini berdasarkan data dari BPS ya? Juga tentu hal lain yang perlu jadi perhatian, data kependudukan, ketenaga kerjaan, data pengangguran. Tentu kita akan mengacu pada BPS yang menjadi acuan semuanya ya, utamanya pemerintah dan masyarakat. Sejauh mana ini? Lalu data kesehatan, disabilitas, lalu tentang perumahan ya, bagaimana perumahan ini dari tingkat menengah ke bawah. Ini kan ada pemerataan pembangunan. Kami ingin mengetahui ini ya. Juga ada pendidikan. Pendidikan ini gap secara nasional ya. Saya nggak tahu Menteri Pendidikan ini, saudara Menteri Pendidikan ini apakah turun ke bawah ya. Ini gap yang luar biasa. Di pendidikan baik gaji-gaji adanya guru honorer, guru-guru dan lain-lain, lalu tingkat kualitas pendidikan di Jawa dan luar Jawa ya. Di Jawa sendiri banyak gap ya. Ini saya kira perlu ya, karena pendidikan ini menjadi modal dasar yang katanya Presiden Jokowi ingin meraih Indonesia maju, Indonesia
emas 2045. Kalau data pendidikannya nggak jelas begini ya, ini kami perlu data BPS. Jangan kita cuma sebatas mimpi aja mencapai 45 Indonesia maju maupun Indonesia emas ya. Jadi Kementerian Pendidikan sendiri nggak jelas nih datanya, tapi mungkin BPS bisa beri masukan. Juga hal-hal lain mengenai pemberdayaan ekonomi dan lain-lain. Mungkin pimpinan itu saja sementara yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.